Bursa IHSG berpotensi menembus level 7.000 pada tahun 2021, namun dengan syarat pemulihan ekonomi dan pengaruh vaksinasi. Untuk informasi selengkapnya kita akan membahasnya bersama BCA Sekuritas. Ya pemirsa, untuk membahas prospek dari IHSG 2021, kita sudah bergabung bersama Ahmad Yaki, analis dari BCA Sekuritas. Mas Yaki, terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Bagaimana soal pengaruh profit taking ini pada akhir perdagangan 2020, Mas Yaki? Ya, harusnya wajar ya, karena kalau dilihat dari pergerakan 1 bulan terakhir, terutama dalam 3 minggu terakhir, memang cukup signifikan kenaikan saham-saham di Bursa Efek Indonesia dan kenaikan IHSG juga sudah cukup tinggi, cuman memang tertahan di area 6.000 sampai 6.100. Ya memang kalaupun profit taking ini juga cenderung wajar, karena memang masih ada kekhawatiran dari market terkait pembatasan WNA untuk masuk Indonesia dan berita untuk tarik rem darurat di awal Januari. Jadi memang ini membuat kekhawatiran pemulihan ekonomi akan lebih lambat, meskipun vaksinasi sudah mulai masuk, sekian juta dosis untuk mulai disalurkan dan timelinenya juga sudah jelas, tinggal pelaksanaan aja dan realisasinya aja sih, itu aja. Ya, ini yang menarik soal IPO. Kalau kita lihat breakdown dan juga trennya sepanjang 2020 ini, Anda melihatnya seperti apa? Perkembangan tren IPO di 2020 dan juga bagaimana proyeksinya nanti? Harusnya IPO di 2020 justru menurut saya lebih menarik ya, karena kalau dulu investor lebih susah untuk mengakses untuk ikut order dalam proses IPO, cuman di saat sekarang IPO selama pandemi ini justru mempermudah investor untuk di luar daerah, nggak hanya di Jakarta, untuk mengikuti proses IPO, karena hanya membutuhkan konfirmasi biasa by email. Prosesnya nanti akan dilanjutkan dari pihak Biro Administrasi Efek. Otomatis itu membuat investor di daerah lebih mudah untuk mengakses IPO tersebut, dan wacana untuk elektronik IPO di tahun 2021 yang akan mulai digulirkan per Januari ini akan lebih mempermudah investor untuk mengikuti proses IPO, karena bisa langsung melalui website IPO sendiri. Dan ini juga untuk mempermudah emiten-emiten baru yang akan melakukan IPO, karena ada beberapa emiten jumbo yang kemarin sempat menunda ya, seperti Widodo Makmur menunda di IPO di 2020 dan berpindah ke 2021. Ini cukup menarik sih sebenarnya. Oke, untuk sektor mungkin yang paling kontributif di IHSG 2020 ini, kalau kita breakdown kembali begitu dari Januari hingga akhir Desember ini, kemudian proyeksi untuk yang paling kontributif di 2021. Kalau kita lihat backdate year to date-nya sih, memang kita lihat pergerakan Jakarta Mining Index itu paling tinggi, itu overall sekitar 24% sampai siang tadi ya. Dan yang paling buruk performance-nya itu dari properti, Jakarta Property Index, yang isinya memang saham-saham emiten properti dan construction ya, karena baru kelihatan rebound memang emiten construction di dalam 1 bulan terakhir ini. Jadi memang kalau secara overall yang masih tingginya itu mining, karena memang pergerakan harga emas, news tentang elektronik vehicle dan holding baterai ini membuat sektor mining cukup menarik ya, dan kenaikan harga coal selama 3 bulan terakhir juga cukup menarik sih, karena memang ini menggerakkan harga-harga emiten saham batubara sih. Cuman untuk tahun depan mungkin lebih ke saham-saham yang lebih cenderung cyclical dan value stock, dalam artian mungkin lebih ke yang lebih punya growth dan memang value stocknya lebih tinggi. Jadi harusnya sektoralnya bisa macam-macam, cuman kalau dilihat memang dari mining masih menarik, karena memang holding baterai harusnya masih bisa berjalan di tahun depan. Banking juga bisa menjadi pilihan untuk investor yang cenderung untuk mid long term, karena memang kalau dilihat holding syariah juga masih menjadi momen yang menarik untuk menjadi pilihan. Di selain itu juga pemulihan ekonomi harusnya meningkatkan daya beli dan juga bisa meningkatkan dari sektor tradingnya sendiri. Jadi memang banyak sih Mbak pilihan untuk tahun depan, karena memang pemulihan ekonomi harusnya bisa berimbas ke semua sektor. Cuman yang mungkin yang paling agak lagging adalah di propertinya. Oke, baik. Mas Yaki, terima kasih untuk perbincangannya bersama kami dalam Closing Market. Iya.